mengetahui, sungguh kalian, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, kalian telah mengetahui alladzina i'tadaw minkum, orang-orang yang telah melampaui batas di antara kalian. Maksudnya nenek moyang orang Yahudi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini jamaah sekalian, Allah mengingatkan orang Yahudi yang ada di Madinah. Mereka diingatkan tentang nenek moyang mereka orang Yahudi di zaman Nabi Musa. Sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melampaui batas di antara kalian fis sabti, pada hari Sabtu. Faqulna lahum, maka kami pun mengatakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Nah, ayat ini jamaah sekalian, di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita semua tentang sopok kejadian, sopok peristiwa yang pernah terjadi di zaman terdahulu, di mana orang-orang Yahudi hari ibadah mereka itu adalah hari Sabtu, sedangkan orang-orang Nasrani hari ibadah mereka adalah hari Ahad. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bimbing umat Islam untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari ibadah setiap minggu di samping setiap harinya. Bilang jelo tak beribadah cuman tiap minggu no hari Jumat. Dibimbing oleh Allah umat Islam untuk mengambil hari Jumat itu. Baik. Nah, orang-orang Yahudi jelo Sabtu, maka Allah minta mereka di hari Sabtu itu untuk fokus ibadah. Apapun kebiasaan pegawaian pinjelo Sabtu, hentikan dia. Dan kebetulan orang Yahudi ini pada saat itu mereka suka nangkap ikan, girang nangkap ikan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan hari Sabtu jangan nangkap ikan. Hari yang lainnya sila, Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Yang penting hari Sabtu jangan. Dan subhanallah jamaah sekalian, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala pinjelo Sabtu itu no langan nalui ikan no. Selain jelo Sabtu sepi. Subhanallah, kadang kita diuji seperti ini oleh Allah. Ini ia bulan Ramadan itu no langan nalui pesanan no. Luar Ramadan dia sepi. Kemudian kita menyangka itu, Masya Allah, berkah Ramadan katanya. Syekh bin Baz pernah ditanya, Syekh, saya seorang pedagang, luar bulan Ramadan biasa-biasa penjualan ini, tetapi di dalam bulan Ramadan, subhanallah, Masya Allah, pesanan ini datang dari sana sini. Apakah ini berkah Ramadan? Syekh bin Baz mengatakan itu musibah. Musibah. Bukan berarti tidak boleh berbisnis di dalam bulan Ramadan, boleh. Cuman lamun tasibuk lalu bisnis dunia, kita akan lupa dengan bisnis akhirat. Sedangkan Ramadan kesempatan luar biasa. Ramadan kesempatan luar biasa. Jadi terkadang itu no langan datang ujian no jemaah sekalian. Seperti Allah menguji orang Yahudi di zaman itu. Jelo Sabtu fokus ibadah.
jangan nangkep ikan. Lagu itu no langan nalui ikan no. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam ayat yang lain dalam surah Al-A'raf ayat 163. Allah Subhanahu wa taala mengatakan was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Dan bertanyalah wahai Rasul kepada orang Yahudi tentang peristiwa sebuah kota yang ada di pinggir laut. Idh ya'duna fis sabti, ketika mereka melampaui batas di hari Sabtu. Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a, ketika ikan-ikan pada hari Sabtu datang syurra'a dengan jumlah yang banyak. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim, tetapi di selain hari Sabtu tidak datang ikan itu. Ya. Kemudian Allah katakan kadzalika nabluhum, seperti itu kami menguji mereka. Nah, orang Yahudi ini melampaui batas. Bagaimana caranya? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, mereka memasang jaring pada hari Jumat dan mereka mengambilnya pada hari Ahad atau malam Ahad. Kan bala ita nangkep jelo apa? Jelo Sabtu. Ita masang jaring jelo Jumat, kemudian diambil dalam sebagian riwayat malam Ahad, dalam sebagian riwayat hari Ahad. Mereka berusaha untuk melakukan at-tahayul, mengakal-ngakali larangan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara itu jamaah sekalian, Allah hukum mereka, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Rubah dah si Allah menjadi kera-kera yang hina. Maka ini menjadi dalil, kata para ulama, haramnya at-tahayul, mengakal-ngakali apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Ibtalul Hiyal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tartakibu martakabatil yahud, jangan kalian ikuti caranya orang Yahudi. Dende ya peturut cara dengan Yahudi. Kenapa? Fatastahillu maharimallah biadnal hiyal, karena kalian akan menghalalkan apa yang Allah haramkan biadnal hiyal, dengan akal-akalan kalian. Dan subhanallah, terjadi apa yang disebutkan oleh Nabi SAW terjadi. Luwe dengan berusaha ngakalin apa yang sudah Allah haramkan. Harusnya kan jamaah sekalian, perintah Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, jalankan. Larangan Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, tinggalkan. Harusnya itu. Lagu karena memang wah getu perjalanan hidup umat Islam. Nabi SAW menyebutkan, latattabi'anna sanana man kana qablakum, kalian akan mengikuti cara orang-orang sebelum kalian, termasuk dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Luwih gati jamaah sekalian. Contoh misalkan pen masalah ibadah zakat. Entuang ta zakat nono piranta wajib berzakat. Lamun harta anta wah cukup nisab, kemudian nisabna nono bertahan tidak berkurang sampai 1 tahun. Ada sebagian orang ingin lari dari kewajiban zakat. Dia mengatakan, tatkala harta wah mencapai nisab, ya, pas na mau sawalasulan karingahulan pe kurangin nisab, nah pe belanjangnya, sehingga nanti ketika sudah 1 tahun otomatis kurang nisabna, berarti wajib berzakat? Tidak. Berusaha diakal-akali. Dan sayangnya jamaah sekalian, ini disebutkan oleh sebagian fuqaha ahli fikih. Sebagian ahli fikih memberikan
solusi seperti itu. Lamun yak pemele berzakat, cara empe setelah 11 bulan pe belanjangan harta empe nono sehingga kurang lekan nisab yak pe wajib berzakat. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Makanya Syekh Ibn Utsaimin mengatakan tidak semua apa yang disampaikan oleh ahli fikih bisa diterima. Ini dalam masalah zakat. Contoh lain dalam masalah puasa. Kadang hendak puasa Ramadan. Entoang ta tatkala puasa Ramadan tidak boleh seorang suami, mohon maaf, berhubungan badan dengan istri di siang Ramadan. Sebagian orang mengatakan apa? Lamun pemele mau keringanan berhubungan di siang Ramadan, ya, maka penjelonono pelalu sapar, petejak senina pe sapar. Orang yang sapar boleh tidak puasa? Boleh tidak puasa. Nah, orang yang tidak puasa boleh dia berhubungan badan dengan istrinya. Syekh Ibn Utsaimin ketika ditanya tentang ini, beliau mengatakan at-tahayul la tuhillu haraman. Yang namanya mengakal-ngakali larangan Allah tidak menjadikan halal larangan tersebut. Ketika ditanya tentang ini, lamun nara dengan sapar pensiang Ramadan niat dah antik ya dah puasa, kemudian antik dah mau berhubungan kanca senina dah, Syekh Ibn Utsaimin mengatakan dia wajib puasa meskipun safar. Tidak boleh diberikan keringanan kepada dia. Kenapa? Dia sedang mengakal-akali syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam bab puasa. Dalam bab nikah misalkan, tuangta lamun ara sopo dengan mama nalak senina ada sampai 3 kali, ya, kanggo keda rujuk kanca senina dah tidak boleh, kecuali kalau istrinya menikah dengan laki-laki lain atas dasar suka sama suka, kemudian terjadi hubungan badan dengan suami barunya. Kalau nanti ternyata dia cerai dengan suami barunya, boleh tidak dia rujuk dengan suami pertama? Boleh. Ada sebagian dengan berusaha ngakal-ngakalin larangan ini. Jangan engkau rujuk dengan istrimu yang sudah engkau talak 3 sampai istrimu menikah dengan laki-laki lain atas dasar suka sama suka. Sebagian orang berusaha mengakalinya. Angkan ulama fikih menyebutkan di antara nikah yang diharamkan adalah nikahut tahlil, nikah untuk menghalalkan. Lamun bahasan Nabi alaihissalatu wassalam, at-taisul musta'ar, kambing pinjaman. Jadi wang seang dah senina dah, wang talak dah senina dah 3 kali. Setelah talak 3 nyesel. Akhirnya PC dah batur dah. Mele ke penikah kanca. Ya, bebalun tiang. Lagu ahulan. Betiang ngendeng jamak penepe. Setelah penikah ahulan nono, ya jamak pesentui dah. Ampah penikah. Setelah 1 bulan, tolong cari masalah supaya cerai. Nanti saya kasih bayaran. Makanya Nabi mengatakan at-taisul musta'ar, kambing pinjaman, bembek singgaan dekat Nabi alaihissalam. Dan ini zina. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Umar, kunna na'uddu dzalika sifahan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami menilai perbuatan seperti itu sebagai sifah, sebagai zina di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syekh bin Baz mengatakan pernikahan seperti ini adalah zina di atas zina. Kumbena karena nikah datunina nono kanca semama barunya itu sama suami barunya tidak sah nikahnya. Berarti kalau dia berhubungan zina. Kalau diceraikan oleh suami barunya tersebut, maka dia tidak halal untuk kembali kepada suami lamanya. Kalau tetap dia kembali, maka zina yang kedua, kata Syekh bin Baz. Zina di atas zina. Ya, subhanallah. Ini akal-akalan dalam bab nikah.
Dalam bab jual beli misalkan endah, ada yang disebut dengan bai'ul inah sebagaimana yang pelungguh telah pahami. Bungkusna doang jual beli, lagu sebenarnya ita menyinggang kepeng sai ulek dua. Bungkusna doang jual beli. Itu bai'ul inah. Ya, contoh tiang butuh kepeng 1 juta. Datang tiang timpa Ustad, harap kita nyinggak kepeng 1 juta. Ya, mohon maaf Ustad, misalkan Ustad berat ngasih langsung. Baik. Kebetulan Ustad sedang pegang HP tatkala itu. Atau nanggeti bekah Ustad. Tiang beli HP mpin ini dengan harga 1,5 juta, lagu laun tiang bayar setelah 2 bulan. HP intengkek pin ini Ustaz, integem pin ini tiang beli ya 1,5 juta, laun tiang bayar piran setelah 2 bulan. Baik, akhirnya sepakat serah dah HP indah Ustaz no. Setelah tiang pegang HP itu, tiang katakan nengkape beliin tiang Ustaz Malik, ngadu harga cash tunai 1 juta. Karena tiang butuh berapa? 1 juta. Pembelian tiang nengka cash tunai harga 1 juta. Akhirnya dibeli oleh Ustaz. Saya dapat 1 juta, tapi saya akan bayar nanti berapa? 1,500,000. Sebenarnya nyinggang kepeng saya ulik 2, cuman bungkusnya jual beli. Akal-akalan. Ya. Rata kita pada paham tentang masalah ribanya nanggep bangket. Nanggep bahasa Ustaz. Nanggep bangket riba. Lagu nengka ada sebagian orang berusaha menghalalkannya, dan sayangnya yang ingin menghalalkannya ini seorang tokoh. Di sebuah pengajian dia mengatakan, apa katanya? Nenggeti cara anta antik na halal. Nenggeti cara anta antik na halal. Ya. Tarubah ucapan tanu kan toang ta nanggep bangket no. Misalkan tiang nyinggak kepeng pen Ustad no 20 juta. Ustad no butuh barang jaminan. Ustad no bangket no jadi barang jaminan. Nah bangket no sekedar barang jaminan, tidak boleh untuk dimanfaatkan oleh Ustad. Tidak boleh. Lamun bahasan tiang lek timu barang jaminan no bahasan tiang borak arna pada endah tene. Makanya Ustadz kita Ustadz Mizan mengatakan arna borak pealurang ya berak dekah. Ya pula ngombe-ngombe ya pealurang ya berak. Namanya saja borak, biarkan dia berak. Jangan dimanfaatkan. Baik. Kalau dimanfaatkan jatuh riba. Tapi apa kata tokoh tersebut? Nanggeti si ita. Terubah ucapan ta. Epe nyinggak kepengku, aku nyinggak bangket pe. Akal-akalan semua ini. Pada nyinggak mara angkum pe kanggo manfaatan kepeng insinggak pe lekan aku, baku indah kanggo ku manfaatan bangket insinggak ku lekan pe. Padahal uangnya tetap akan balik 20 juta, tetap. Ya, dan dia sudah mengambil banyak manfaat dari sawah orang. Ini tahayul. Yang pertama kali yang suka mengakal-ngakali agama Allah adalah orang Yahudi. Makanya Nabi SAW mengingatkan, la tartakibu martakabatil yahud, jangan ikuti caranya orang Yahudi. Fatastahillu maharimallah bi adnal hiyal, kalian akan halalkan apa yang Allah haramkan dengan akal-akalan kalian. Baik jemaah sekalian, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum mereka gara-gara melanggar larangan Allah, ngadu akal-akalan. Dendek penangkep ikan jelo Sabtu, masang jaringnya jelo apa? Jumat. Diambilnya hari apa? Ahad. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengubah mereka menjadi kera-kera yang hina. Cuman para ulama mengatakan kera-kera iara pen zaman tanengkan ini keturunan dengan Yahudi ke? Ya. Apakah keturunan dengan Yahudi? Maka jawabannya adalah tidak. Kenapa? Yang pertama,
Telah datang riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Maka lil maskhi naslun." Makhluk yang dirubah oleh Allah, yang dikutuk oleh Allah, maka dia tidak akan punya keturunan. Itu yang pertama. Abdullah bin Abbas mengatakan seperti itu. Dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayatnya sahih. Makhluk yang dirubah oleh Allah, manusia yang dirubah oleh Allah tidak mungkin punya keturunan. Kemudian alasan yang kedua, jamaah sekalian, ternyata orang Yahudi yang dirubah menjadi kera pada saat itu, mereka hanya hidup satu ayam, telu jelo, setelah nono mati semuanya. Yang dirubah itu, ya. Dan tentunya tidak semua mereka dirubah, sebagian saja. Yang dirubah itu mereka hanya hidup satu ayam, kata Abdullah bin Abbas, hanya 3 hari setelah itu mereka mati. Sehingga ya'tabau genmaran kera yang ada di zaman ini sebagai keturunan orang Yahudi. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Faj'alnaha, maka kami menjadikan hukuman tersebut, kami jadikan hukuman tersebut nakalan, sebagai peringatan, lima baina yadaiha, kepada orang yang hidup saat itu. Jadi peringatan. Wa ma khalfaha, juga menjadi peringatan bagi orang yang akan datang nanti. Wa mau'izatan lil muttaqin, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, supaya kita tidak ikut seperti perbuatan mereka. Ya. Jadi sengaja Allah menghukum mereka, jari peringatan timpa dengan hidup tatkala itu, dan juga jari peringatan untuk manusia yang akan datang di kemudian hari. Dan ingat jemaah sekalian, para ulama mengatakan as-sa'id man itta'adha bi ghairihi, orang yang bahagia adalah orang yang bisa ngambil pelajaran dari orang lain. Nono dengan bahagia. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa ngambil pelajaran dari orang lain. Ya, mesti harus tak kena hukuman bro, tak sadar, tidak mesti. Tabayat pelajaran lekan dengan kita piara dengan ngebut-ngebut, misalkan penlurung no. Qadarullah tabrakan dengan nono, pebayat pelajaran lekan tono. Oh, ternyata lamun tagirang ngebut-ngebut becata kecelakaan misalkan. Ya, mesti aduh ya tiang sadu, tiang coba doang dulu. Ya. Kemudian ngebut, kemudian tabrakan. Oh, sekarang saya percaya. Tidak seperti itu. As-sa'id man itta'adha bi ghairihi. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengambil mau'izah, pelajaran bi ghairihi, dari orang lain. Ya. Dan itu tujuannya Allah menghukum mereka. Nah, ini dia para jemaah sekalian, ayat 65 dan ayat 66. Sekarang kita lanjutkan, masih berkaitan dengan orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ayat yang ke-67. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ayat ini akan bercerita kepada kita tentang sebuah kisah yang menjadi sebab kenapa surat ini disebut dengan surah Al-Baqarah. Apa arti Al-Baqarah? Sapi betina. Ya. Al-Baqarah artinya sapi betina. Dan nenek ya, kisah kenapa surah ini disebut dengan surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idh qala Musa liqaumih, ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, menyuruh kalian, an tadhbahu, untuk menyembelih,
baqaratan, seekor sapi betina. Yang penting sampi nina, na kumbe-kumbe modelna, na kumbe-kumbe warnana, yang penting sampi nina. No perintah yang pertama kali turun. Tetapi nanti pelunggu akan lihat mereka mempersulit diri mereka dengan berbagai macam pertanyaan. Awalnya Allah menyuruh melalui Nabi Musa alaihissalam supaya mereka menyembelih sapi betina. Kenapa jamaah sekalian? Sebutkan oleh para ulama tafsir, dari Al-Imam Muhammad bin Sirin, kemudian dari Ubaidah As-Salmani qal, dia berkata, kana rajulun min bani Israel aqiman, laek arak sopuk dengan mama di zaman Bani Israel, di mana orang ini aqiman, mandul. Dia tidak punya keturunan, la yuladu lahu, tidak punya keturunan. Wa kana lahu malun katsir, sedangkan dia punya banyak harta. Mandul, tidak punya keturunan, lagu harta luwe. Wa kana ibnu akhihi warithahu, tetapi dia punya seorang keponakan, satu-satunya yang akan jadi ahli warisnya adalah keponakannya itu. Ya. Harta ndaluwe, keturunan yak nara, ahli waris lain yak nara, satu-satunya ahli waris adalah keponakannya. Faqatalahu, keponakannya ini tidak sabar untuk dapat warisan. Pirang kayak kita mati nih, nunggu terus. Faqatalahu, akhirnya dia pun membunuh pamannya. Ya. Dia membunuh pamannya. Dia ingin cepat dapat warisan. Thumma ihtamalahu lailan, kemudian di tengah malam dia angkat jenazah pamannya, fawadha'ahu ala babi rajulin minhum, lalu dia letakkan jenazah pamannya di depan pintu rumah seseorang. Ya. Malik main nakal nenek. Kebiasaan orang Yahudi. Dibunuh pamannya, setelah dibunuh tengah kelemnung kongkok da jenazah pamanda, kemudian diletakkan di depan pintu seseorang. Thumma asbaha yadda'ihi alaihim hatta tasallahu, kemudian di pagi hari dia pun menuduh pemilik rumah itu yang membunuh pamannya. Hatta tasallahu, sampai mereka itu jamaah sekalian akan perang. Sudah tasallahu, masing-masing sudah pegang senjata, ribut gara-gara peristiwa itu. Faqala dzur ra'yi minhum wan nuha, maka arak dengan cerdas, dengan berilmu pada saat itu, ada orang berilmu, dia mengatakan, alama yaqtulu ba'dukum ba'dan, kenapa kalian ingin membunuh satu dengan yang lain? Wa hadza Rasulullah fikum, sedangkan di tengah kalian ada utusan Allah. Siapa itu? Nabi Musa. Kampe pada bekereok, kampe pada besual. Kalau kalian ingin mencari solusi, ada nabi di tengah kalian. Ada nabi di tengah kalian. Ya. Tanya langsung Nabi Musa alaihissalam. Dan ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, bahwasana keberadaan orang yang berilmu di tengah kita itu nikmat luar biasa. Oleh karena itu Allah ingatkan kepada para sahabat, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ingatlah, ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada utusan Allah. Arak dengan berilmu di tengah-tengah kita ini luar biasa. Makanya manfaatkan, ya, manfaatkan. Baik. Fa'atau Musa, mereka pun mendatangi Nabi Musa. Fadzakaru dzalika lahu, dan menceritakan peristiwanya. Arak ke solusi wahai Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa, ya, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata Allah nyuruh Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya untuk menyembelih sapi betina. Tatkala datang perintah nono jamaah sekalian, apa kata mereka? Qalu atattakhiduna huzwa,
Mereka berkata, wahai Musa, apakah engkau ingin mempermainkan kami? Pemejorain kami ke? Arak masalah serius nenek, genta sampai perang, kita minta solusi, lagu ternyata epe nyuruh kami nyembelih sampai nina. Apakah engkau sedang mempermainkan kami? Ya. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa mengatakan, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, untuk menjadi kalangan orang-orang yang jahil. Dari sini sebagian ulama tafsir mengatakan, mohon maaf, seorang dai, seorang ustadz itu jangan terlalu banyak pejoraan. Kenapa? Karena orang yang banyak pejoraan itu adalah tanda orang yang jahil. Tanda orang yang jahil. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan, la yu'khadul ilm an arba'atin, tidak boleh mengambil ilmu dari 4 orang. Tidak boleh mengambil ilmu dari 4 orang. Si pertama yang disebut oleh Imam Malik, anis safihil ladzi yu'linu safahahu wa in kana arwan nas. Orang yang safih, apa arti orang yang safih? Orang yang pekerjaannya, perbuatannya itu nggak ada yang benar, luwek pejoraan. Wa in kana arwan nas, meskipun ilmunya banyak. Meskipun ilmunya banyak. Jadi orang yang berilmu itu harus menjaga wibawanya. Bukan berarti so ya pekanggo bejor bau so pe bejora. Lagu ya. Lamun pengisi pengajian misalkan, ya lekan pertama sampai akhir isinya lucu terus. Payu pas jamaah bubar, jamaah mengatakan, Masya Allah Ustadz nojak lucu. Bukan dikatakan berilmu. Masya Allah Ustadz deman nita lucu. Ya, seperti itu. Ya. Ulama terkadang mereka bercanda, tetapi tidak semuanya isinya candaan. Apalagi lamun tagi tak jamaah misalkan, wah agak lesu misalkan, ya, maka pada saat itu boleh, dan itu dilakukan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, Syalbani dan yang lainnya. Baik. Jadi mereka mengatakan, wahai Musa, apakah engkau ingin menjadikan kami sebagai permainan? Nabi Musa mengatakan, aku berlindung kepada Allah untuk menjadi orang yang jahil. Setelah mereka yakin ternyata perintah nono datang dari Allah, mulai mereka banyak bertanya. Sebenarnya aja yang penting sampai nina, na kumbe-kumbe buluna, na kumbe-kumbe beli awakna, yang penting na sampai nina, pesembele selesai masalah. Ya, kalian akan diberikan solusi. Tetapi mereka mulai mempersulit diri dengan berbagai macam pertanyaan. Allah ceritakan dalam ayat-ayat berikutnya, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qalu, mereka berkata, ud'u lana rabbak, wahai Musa, coba berdoalah kepada Tuhanmu. Dan sering tiang sampaikan, jamaah sekalian, di antara tidak beradabnya Bani Israel ini adalah mereka tidak pernah mengatakan Rabbana, Tuhan kami, kepada Nabi Musa. Ya, selalu mereka mengatakan Rabbak, Tuhanmu, Tuhanmu. Tatkala Nabi Musa mengajak mereka masuk ke Palestina, apa kata mereka? Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, lamun pemele tama sedangkan di Palestina ada orang-orang jahat, silahkan masuk, ajak Tuhanmu. Tidak mau mereka mengatakan ajak Tuhan kita, ajak Tuhanmu. Faqatila, kemudian berperanglah kalian berdua, inna hahuna qa'idun, kami nunggu itu. Begitu pula dalam ayat ini, qalu da'u lana rabbak. Mereka berkata, wahai Musa, silahkan berdoa kepada Tuhanmu. Yubayyin lana mahi, supaya dia menjelaskan untuk kita mahi, bagaimana sapi betina tersebut. Padahal yang penting na sapi dina. Ya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun berdoa. Setelah nono, Allah memberitahukan Nabi Musa, qala innahu yaqul, qala Musa berkata, innahu yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, innaha baqaratun,
sapi betina tersebut la faridun, yakna toak lalu, wala bikrun, yakna bajang lalu, awanum baina dzalik, antara itu, yakna toak lalu, yakna bajang lalu. Faf'alu ma tu'marun, lakukan apa yang kalian diperintahkan. Sekarang lakukan. Pepeta sampinina, yakna toak lalu, yakna bajang lalu. Tapi ternyata belum mau. Mereka mengatakan, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata, ud'u lana rabbak, pe berdoa timpa Tuhan pe, yubayyin lana ma launuha, supaya dia menjelaskan kepada kita bagaimana warnanya. Akhirnya Nabi Musa pun berdoa, mau bimbingan lekan Allah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Qala Musa berkata, innahu yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, innaha baqaratun, sapi betina tersebut, safra, kuning, warna bulunya kuning, faqi'un launuha. Ulama tafsir beda pendapat tentang faqi'un ini. Sebagian ulama tafsir mengatakan faqi'un launuha maksudnya safiyatun safratuha, yaitu kuning nanu polos, kuning emas polos. Pepeta sampinina bulu nanu kuning emas polos. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah faqi'un di sini maksudnya kuning yang tua, kuning tua. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat Imam Atiyah mengatakan si angkun santer kuning nanono sampai-sampai si angkun toak kuningnya, kuning tua, sampai dia itu lebih kepada kehitam-hitaman. Ya. Dan itu dia yang diambil di dalam Al-Quran terjemahan. Namun pembuka Al-Quran terjemahan kuning tua katanya. Itu tafsiran sebagian ulama. Tetapi kebanyakan ulama menafsirkannya kuning polos, kuning emas polos. Bagaimana kuningnya? Tasurrun nadhirin, menjadikan senang orang yang memandangnya. Sampai dikatakan oleh Imam Wahab bin Munabbih, idza nadarta ila jildiha yukhayyalu ilaika anna syu'a asy-syamsi yakhruju min jildiha. Lamun pegita sampinono marak penggita matahari bersinar. Ya. Baik. Ternyata belum selesai permintaan mereka. Mempersulit diri dengan pertanyaan-pertanyaan. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina. Qalu, mereka mengatakan, ud'u lana rabbak, malik pe ketuanin, malik pe berdoa timpa Tuhan pe, yubayyin lana ma hi, darumbuk penjelasanna. Innal baqarata syabaha alaina, sesungguhnya sapi yang seperti itu masih belum jelas. Ya. Innal baqarata syabaha alaina, belum jelas. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan sesungguhnya kami insyaallah lamuhtadun, akan mendapatkan petunjuk kalau ada tambahan penjelasan. Mereka mengatakan apa? Insyaallah. Akhirnya Nabi Musa terakhir, beliau mengatakan, qala innahu yaqulu, Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman, innaha baqaratun sampinono la dhalulun tuthirul arda, tidak pernah digunakan membajak sawah. Ya nawah kadu betenggala. Betenggala bahasa pesat? Nah. Tidak pernah digunakan betenggala. Wala taskil harf, tidak pernah digunakan menyiram tanaman. Musallamatun sehat, tidak ada cacat. La syiyata fiha, dan tidak ada syiahnya. Syiah itu artinya tidak ada warna lain, kuning polos. Buah kedi warna lain tidak ada. Bikin pemeta samping itu. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, mereka berjalan selama 40 yauman, 40 hari mencarinya. Dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersulit.
Kenapa? Karena mereka yang mempersulit diri. Makanya para jamaah sekalian, di antara pertanyaan yang dilarang oleh para ulama adalah pertanyaan untuk tanattu', untuk mempersulit diri. Pertanyaan untuk mempersulit diri. Ya. Pertanyaan Ibagus Nono sebagaimana yang sering kita sampaikan ada dua. Yang pertama, tanyakan tentang kebaikan untuk kita amalkan. Yang kedua, tanyakan tentang keburukan untuk kita jauhkan. Ya, wah pertanyaan ini bagus no. Selain daripada nono jangan manfaat nah. Apalagi pertanyaan untuk mempersulit diri seperti yang dilakukan oleh Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Taib. Jadi sampi no, pepeta sampi nina tidak pernah digunakan betenggala, kemudian tidak pernah digunakan nyiram tanaman, kemudian sehat, tidak ada cacat, dan yang terakhir ya narak belangna, ya narak warna lain. Mereka mengatakan qalul ana ji'ta bil haq, sekarang engkau baru mendatangkan penjelasan yang benar. Para ulama mengatakan sebenarnya sudah dari tadi. Ya. Fadzabahuha, akhirnya mereka menyembelihnya, wa ma kadu yaf'alun, hampir mereka tidak bisa melakukannya. Kenapa mereka hampir tidak bisa melakukannya? Sebagian ulama menyebutkan bahwa petang dasa jelo ketu-kete meta sampi ini ternyata ditemukan sapi tersebut pada satu orang. Arak saik dengan dia punya sapi satu, dia punya sapi betina satu yang ciri-cirinya seperti itu. Ya. Mereka mengatakan pezinang kami nyembelih sapi impe untuk kasus pembunuhan ini. Apa kata pemilik sapi tersebut? Saya tidak mau menjual sapi saya kecuali kalau dibayar pakai emas sepenuh kulitnya. Emas sepenuh kulitnya. Wa ma kadu yaf'alun, hampir mereka tidak bisa kerjakan. Tetapi kenapa mereka bisa mengerjakannya? Kata Nabi SAW dalam sebagian riwayat, meskipun ulama berbeda pendapat apakah ini hadis Nabi atau ucapan Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan, ma'u'tu, sebenarnya mereka tidak akan menemukannya. Tetapi kenapa mereka temukan? Walakin istathnau, karena mereka mengucapkan insyaallah. Karena mereka mengucapkan apa? Insyaallah. Pada kasus nama Ya'juj wa Ma'juj, dalam hadis yang sahih, Ya'juj wa Ma'juj nono tatkala di penjara, dalam penjara nono, mereka berusaha melubangi penjara tersebut. Setelah mau wah beloang penjara no, tetapi mereka tidak bisa keluar. Ketika sudah bolong penjara tersebut, mereka mengatakan besok kita lanjutkan lagi. Jemaahnya ternyata tulak malik penjara no, hilang hasil melobanginya itu hilang. Hari yang kedua mereka lobangi lagi. Mereka mengatakan besok kita lanjutkan. Pas jemaahnya hilang malik. Kemudian hari yang ketiga mereka lobangi. Mereka mengatakan besok insya Allah kita lanjutkan. Akhirnya tetap. Iya. Subhanallah. Gara-gara ucapan apa? Insya Allah. Allah berikan mereka keberhasilan menemukan satu sapi yang mirip seperti itu. Taib. Masih ada lanjutannya ini, tapi insya Allah nanti kita akan ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tiang enak maaf atas segala kurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada pertanyaan di luar pembahasan. Apakah wanita yang telah suci dari haid pada waktu menjelang waktu salat asar, apakah harus menjamak salat zuhur juga? Yang dibicarakan oleh para ulama adalah kalau ada seorang wanita dia suci dari haid, misalkan waktu asar, ya, waktu asar, di sana dia suci dari haid, apakah nanti dia juga melakukan sholat zuhur hari tersebut bersama asar ataukah bagaimana? Begitu pula kalau dia suci dari haid di waktu isya, ya, dengan nina bersilekan haid pen waktu isya, maghrib no kendah da gawe bareh, lamun da suci pen waktu asar, bersih pen waktu asar, zuhur no kendah da gawe. Iya, itu pendapat dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Keempat mazhab ini bersepakat, ya, bahwasanya wanita yang bersih dari haid di waktu asar, misalkan jelo nene jelo rebu tengonek pen asar no dah bersih, maka zuhur no yang dah gawe setelah dah mandi bersih. Gitu endah, lamun seandainya dah bersih nengka pen isya no dah bersih, maka maghrib kanca isya no endah, maghrib juga maghribnya juga dikerjakan di samping isya. Kenapa? Alasan mereka adalah bahwasanya asar itu bisa menjadi waktu zuhur dalam keadaan darurat seperti ini. Ya, kenapa? Karena zuhur dan asar bisa dijamak. Ini pendapat dari 4 mazhab. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau tidak menyetujui ini. Ibnu Taimiyah beliau mengatakan tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Karena 4 mazhab ini mereka hanya mengatakan kenapa diharuskan dia mengqadha zuhur juga padahal dia bersihnya di waktu asar. 4 mazhab mengatakan karena waktu asar bau jadi waktu zuhur dalam keadaan darurat seperti ini. Jelas sebenarnya. Nah, tetapi Ibnu Taimiyah beliau tidak menyetujui ini. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menyetujui ini. Ibnu Taimiyah mengatakan dia hanya perlu melakukan salat yang dia bersih di waktu itu. Asar pe bersih, asar langan da gaweang, zuhur dia tidak ada dalil untuk mengqadanya, kata beliau. Ya, apalagi keumuman ucapan Aisyah yang mengatakan kami hayat pen zaman Nabi alaihi salatu wasallam dan Nabi menyuruh kami mengqada puasa dan tidak mengqada salat, kata Aisyah. Ya. Wallahu alam. Sebenarnya tiang pribadi lebih condong kepada ucapannya Ibnu Taimiyah, tiang pribadi. Ya, akan tetapi lebih hati-hatinya silahkan diambil pendapat jumhur ulama, apalagi itu disepakati oleh 4 mazhab dalam masalah ini. Ya, wallahu taala a'la wa alam. Lebih hati-hatinya, ihtiyatan. Cuman dari segi pendalilannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tiang pribadi lebih condong kepadanya pendalilannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wallahu alam. Apa hukum bersafar atau bekerja di negara non muslim atau negara kafir seperti Eropa dan yang lainnya? Dibolehkan kalau memang dibutuhkan, tetapi dengan 2 syarat sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, dengan 2 syarat. Syarat yang pertama adalah dia punya bekal ilmu agama untuk membentengi diri dari syubhat orang kafir. Ya. Kemudian syarat yang kedua, dia harus punya bekal ketakwaan supaya tidak ikut-ikutan gaya hidup orang kafir. Ya. Dia butuh yang 2 ini. Bekal ilmu, kanca bekal takwa. Ya. Terkadang berilmu lagu takwa no tidak ada, akhirnya ikut-ikutan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan di dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim, beliau mengatakan sejauh yang kami ketahui menurut pengalaman, kata Ibnu Taimiyah, orang kafir yang paling sedikit keburukannya, orang kafir yang paling sedikit keburukannya adalah orang kafir yang tinggal di negara Islam. Sebaliknya orang Islam yang paling banyak kesalahannya adalah orang Islam yang tinggal di negara kafir. Itu kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim.
menurut pengalaman, orang kafir yang paling minim keburukannya yang tinggal di negara Islam karena terpengaruh. Orang Arab mengatakan al-insan ibnu bi'atihi, waladu bi'atihi. Seseorang itu adalah anak dari lingkungannya. Lamun bagus langan tetepu ya insyaallah terpengaruh kita. Iya, terpengaruh. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Makanya beliau mengatakan orang kafir paling minim, paling sedikit keburukannya itepu pe negara Islam. Sebaliknya, orang Islam yang banyak keburukannya itu yang biasanya tinggal di negara kafir. Ya. Karena itu harus butuh yang dua ini, ilmu dan takwa. Ada seorang apabila dia wudu untuk salat, setelah selesai wudu ia merasakan adanya bunyi kentut keluar, sehingga ia mengulangi wudunya. Tetapi begitu seterusnya, terus menerus. Setiap selesai wudhu keluar lagi, sehingga dia sangat terganggu dengan hal ini. Pertanyaannya, apakah boleh orang seperti ini melangsungkan sholatnya dalam keadaan wudhunya dianggap batal karena dia merasakan angin keluar terus? Apakah ini merupakan penyakit karena memang orang ini mengidap penyakit mah? Adapun yang kedua dulu, apakah ini penyakit karena orang ini dia mengidap penyakit mah? Ba dokter timpa pengetahuan ini aja. Ya, pedatang timpa dokter, Pak dokter, ini kia penyakit mahnomia angin ta terus menerus sugul. Ini kia. Ulah pe beketahuan timpa dokter. Ya. Lamun tiang tidak tahu. Ya. Lamun pen timu itu no ada keyakinan lamun pegirang akan buncis beruk dah girang sugul. Nah, lagu lamun mah ja ya tiang toang ya. Tiang toangnya peketuanan dokter lamun ini penyakit ini. Baik. Kalau